bahwa dunia ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tanpa kehadiran agama atau tanpa keberadaan Tuhan. Ini moralitas versi saya gitu. Ini etika hidup saya. Kalian mau apa? Mungkin kita udah sama-sama sering dengar ya, sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia dapat menjadi baik atau dapat bermoral tanpa keterkaitan dari agama. Argumen tersebut seringkali digunakan oleh orang-orang yang tidak mempercayai nilai-nilai agama, yang beranggapan bahwa dunia ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa harus adanya agama atau tanpa harus adanya Tuhan. Kali ini kita akan berusaha membahas hal tersebut dengan paradigma transcendental determinisme yang mungkin saja dapat membantu kita memahami lebih jauh nilai dari kenyataan dan nggak membuat diri kita terlalu cepat atau terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tentang apa sih kenyataan itu. Gitu. Pertama, kita bahas dulu moral. Seperti yang kita tahu, secara garis besar, moral dapat diartikan sebagai penilaian antara baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Di dalam sebuah agama, tentu kita bisa menemukan keberadaan moral itu sendiri, yang menuntut manusia pada jalan hidup yang ideal yang telah ditetapkan atau telah ditentukan. Namun, apakah moral hanya dapat ditemukan dalam agama? Jawabannya tentu enggak gitu. Ada banyak faktor lain yang melahirkan moralitas, contohnya seperti budaya, tradisi, atau kesepakatan sosial, dan lain-lain. Sebenarnya sampai titik ini semua masih baik-baik aja ya. Nggak ada perdebatan panjang tentang moral, nggak ada perdebatan bahwa orang bermoral itu bisa tanpa agama, atau moral itu jauh lebih tinggi dari agama dan lain-lain. Masalahnya lahir ketika banyak orang yang beragama yang melakukan pelanggaran moral, baik dalam konteks pelanggaran moral yang dapat kita temui dalam agamanya sendiri, maupun moralitas yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dan fenomena tersebut disambut oleh orang-orang yang sedang mempertanyakan sebuah agama, menggunakan sebuah anggapan bahwa agama itu tidak ada kaitannya dengan moral. Karena banyak orang yang bisa menjalani hidup lebih baik dari orang-orang yang beragama dibandingkan orang-orang yang beragama itu sendiri dalam menjalani kehidupan. Nah, dari sini penguraian kita dimulai. Pertama, kita bahas dulu moralitas yang dapat kita temui dalam sebuah agama yang pada faktanya tidak semua hal di dalamnya bersifat sosial atau interpersonal, yang artinya aturan-aturan di dalam agama itu tidak hanya melingkupi cara manusia hidup dengan manusia lain, melainkan juga mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun realitasnya. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin seperti sholat atau ibadah atau sembahyang, atau ada juga aturan lain seperti berzikir atau meditasi, berdoa, mengintrospeksi diri, dan lain-lain lah pokoknya. Apakah jenis moralitas tersebut memiliki fungsi? Jelas banyak. Kalian mungkin bisa renungkan sendiri atau cari tahu sendiri. Intinya, semua jenis moralitas tersebut tidak dapat kita temui dalam beragam jenis moralitas sintetis yang manusia ciptakan dan bangga-banggakan dalam kehidupan sosial. Jadi bisa dibilang, argumen yang mengatakan seorang manusia itu dapat lebih bermoral tanpa sebuah agama adalah sebuah kesimpulan yang terlalu prematur mungkin, hingga melahirkan kesadaran yang bisa dibilang cukup sempit. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang beragama, tapi pada faktanya memang orang tersebut melanggar moral? Well, ya itu sebenarnya ya salah orangnya, bukan salah agamanya, atau bukan salah moralitas yang ada atau terkandung di dalam agama tersebut. Karena seperti yang telah kita ketahui ya, manusia itu sangat mudah untuk diselimuti oleh kekeliruan yang kemudian menyebabkan lahirnya salah tafsir hingga berujung pada tindakan yang salah. Dengan logika yang sama, kita dapat mengatakan bahwa kita lebih baik meninggalkan hukum karena terdapat orang-orang yang melanggar hukum itu sendiri. Kan ya nggak make sense gitu. Dalam perspektif lain, kita juga dapat menemukan sebuah fakta bahwa jumlah manusia atau jumlah orang yang mengatakan bahwa seorang manusia dapat bermoral tanpa agama, itu yang ngomong tuh jumlahnya sedikit gitu. Jadi persentase ketika orang tersebut melihat orang yang beragama melanggar moral, tentu jauh lebih tinggi orang yang beragama tapi melanggar moral.
Terlebih ketika orang tersebut menutup matanya dengan orang-orang yang beragama, yang pada faktanya ada loh beberapa orang beragama tuh yang moralitasnya baik gitu. Terlebih lagi ketika orang-orang yang memandang rendah moralitas agama tersebut tertutup oleh ego intelektual yang menjadikan dirinya beranggapan bahwa dirinya tuh pokoknya benar gitu dan ingin berbangga diri dengan hal tersebut. Sekarang, kalau kita sebelumnya hanya dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin masih berada dalam fase pencarian gitu, kayak mempertanyakan agama, mempertanyakan keputusan Tuhan, dan hal lain-lain, maka saat ini kita masuk menuju pembahasan yang mungkin lebih dalam, di mana kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang sepenuhnya sudah tidak percaya dengan agama atau sepenuhnya sudah tidak percaya dengan Tuhan. Argumentasi yang mereka berikan akan meliputi nilai moralitas yang diklaim dapat secara otonom mereka kembangkan. Jadi mereka berkata bahwa dunia ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tanpa kehadiran agama atau tanpa keberadaan Tuhan. Untuk mengurai hal tersebut, kita dapat menggunakan paradigma yang sebelumnya di awal kita bahas, yakni determinisme transendental. Apa sih determinisme transendental itu? Jadi singkatnya, determinisme transendental meliputi penanaman sebuah nilai seperti moral, hukum, aturan hidup atau apapun itu yang melampaui rasionalitas dan pikiran manusia. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar manusia tidak tenggelam atau tidak mempermainkan moral itu sendiri seenak jidat kita. Sekarang ketika kita melihat moralitas yang secara umum dapat kita temukan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, baik dalam bentuk hukum maupun kebiasaan atau moral-moral yang intinya kita sendiri yang menciptakan gitu. Maka kita dapat melihat begitu rapuhnya nilai moral tersebut dalam kebebasan kita sebagai manusia, di mana masing-masing orang akan mengatakan bahwa ini moralitas versi saya gitu. Ini etika hidup saya, kalian mau apa? Hal tersebutlah yang terjadi ketika manusia diberikan tanggung jawab moral yang sejatinya melampaui kapasitas diri mereka masing-masing. Kemudian, jika ada yang berkata, kan ada hukum tuh, jadi manusia nggak bisa seenaknya dengan moralitas individu masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan moralitas tanpa agama itu adalah hukum. Cukup dengan hukum, tanpa harus ada sebuah agama. Well, apakah kalian yakin dengan jawaban tersebut? Sebab bisa kita lihat sendiri dari negara kita yang katanya negara hukum ini, seperti apa dan bagaimana. Betapa mudahnya dikendalikan oleh manusia untuk kepentingan dan keuntungan masing-masing, hingga merugikan orang lain atau bahkan diperjualbelikan dan menciptakan sebuah hukum untuk tujuan-tujuan yang bisa dibilang ya cukup egois. Ketika kita melihat fenomena-fenomena tersebut, maka kita dapat menilai bahwa keberadaan nilai moral itu nggak ada harganya sama sekali di tangan manusia, terutama dengan ego, nafsu, dan beragam sisi gelap kita yang dapat membenarkan sebuah kesalahan atau menyalahkan sebuah kebenaran. Jadi, jalan satu-satunya agar moral itu justru dapat bertahan dalam diri manusia adalah keberadaan penekanan yang melampaui logika dan rasionalitas kita, atau yang disebut determinisme transendental sebelumnya tadi, di mana keberadaan Tuhan membatasi beragam sisi gelap yang kita miliki, membatasi ego dan nafsu yang kita punya, dan nggak berhenti sampai di situ. Bahkan agama memberikan surga dan neraka sebagai batasan terakhir yang tidak bisa dibenarkan atau disalahkan oleh manusia. Nggak bisa tuh diatur oleh seorang raja atau pihak yang berkuasa seperti mereka yang mempermainkan hukum-hukum pidana dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Dan juga nggak bisa dihindari oleh seseorang yang mengatakan bahwa dirinya bebas melakukan apapun dalam hidupnya. Tapi ya gimana ya, kita semua bisa dibilang gagal untuk melihat nilai-nilai yang tersembunyi tersebut. Kita terpaku pada pertanyaan kita perihal kekejaman Tuhan yang menciptakan neraka. Padahal ya neraka itu ada ataupun enggak pun ya di luar rasionalitas dan pikiran kita gitu. Kalaupun Tuhan mau meniadakan neraka dan surga itu ya apa kuasa kita untuk hal itu gitu. Mungkin kita terlalu sering terjebak dalam pikiran-pikiran kita sendiri perihal hal tersebut hingga kita lupa poin atau makna utama di dalam sebuah hal yang seharusnya bisa mengajarkan kita lebih banyak gitu. Tugas manusia hanya harus mengikuti moral dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri. Apapun agama yang dianut oleh masing-masing dari kita. Dan itu pun bukan untuk kebaikan Tuhan, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan tertatanya kehidupan atau lebih teraturnya keseharian yang kita jalani sebagai manusia gitu. Yang ujung-ujungnya ya buat kebaikan kita bersama juga.
Tapi seseorang yang menjadi budak kebebasan dan pikirannya hanya berorientasi pada kesenangan pribadinya, tidak akan pernah mampu untuk memikirkan hal tersebut karena hanya ingin terlihat benar atau hanya ingin berbangga diri dengan eksistensinya dan melakukan beragam aktivitas yang berorientasi pada ego yang dimilikinya hingga enggan memikirkan keberadaan orang lain atau kebaikan bersama. Kemudian, bagaimana dengan orang-orang yang bisa dibilang berbuat baik kepada sesama atau seseorang yang tidak egois sama sekali dan memiliki moralitas yang cukup baik, namun dirinya beranggapan bahwa dirinya tidak percaya Tuhan dan agama, dan bagaimana orang tersebut dapat kita nilai gitu. Well, itu semua bisa dibilang baik dan luar biasa, dan faktanya jika ingin kita perdalam lebih lanjut, bisa dibilang orang tersebut sedang bertuhan, bahkan tanpa dirinya sadari. Karena ketika kebanyakan dari orang harus diatur atau bahkan ditakut-takuti dengan neraka dan diiming-imingi dengan surga, orang tersebut justru sudah melakukan tindakan tersebut yang sejalan dengan perintah Tuhan gitu. Pertanyaannya hanya satu, seberapa banyak orang seperti itu dan sampai kapan kita dapat menjamin orang itu tidak akan berubah bersamaan dengan realitas hidup yang mungkin ya dipenuhi dengan absurditas dan kerusakan ini gitu. Sebenarnya apapun kesimpulan yang kalian ambil dari video ini, itu ya bisa dibilang terserah masing-masing dari kita. Kalau kalian mau tetap jadi ateis ya silahkan bodoh amat gitu. Kalau mau tetap berada dalam jalur pencarian ya itu pun nggak ada yang melarang gitu. Cuma kalau bisa jangan tutupi diri kita dengan sebuah kesimpulan bahwa hidup telah selesai dengan apa yang kita pikirkan secara mentah gitu. Karena masih banyak yang kita tidak tahu dan masih banyak hal yang bisa kita cari tahu. Jadi kita itu ya bisa salah gitu, termasuk diri saya sendiri. Dengan penjelasan panjang yang barusan saya ungkapin ini, sangat amat memungkinkan untuk salah. Tapi semua itu bukan sebuah problem karena kita semua adalah seorang pejalan yang memang diharapkan dapat terus memperbaiki langkah kita. Bukan justru membatu dan mengklaim kebenaran yang hanya berdiam diri di kepala kita. Sekian, Gosal Hening, sampai jumpa.